Ada banyak orang berpikir begini, sebuah kebanggaan bagi dirinya kalau dia memiliki iman sebagai orang Kristen. Ya, bahkan banyak orang dengan alasan iman orang Kristen, dia sudah jadi Kristen, sudah beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, beragama Kristen. Tidak sedikit orang dengan alasan itu maka menganggap iman kekristenan ini dijadikan menjadi ukuran untuk mengukur orang lain salah, orang lain tidak benar, orang lain ke neraka, ya Kristen lain ke surga. Jadi banyak orang merasa hari ini sudah beragama Kristen, sudah bertuhankan Tuhan Yesus, sudah mengaku percaya, lalu dia berpikir saya Kristen. Lalu dengan status itu dia sudah merasa aman, merasa nyaman, dan dia merasa sudah sah menjadi orang Kristen di mata Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen hari ini tidak mempersoalkan statusnya sebagai orang Kristen, bahwa sebenarnya status menjadi orang Kristen itu bukan status yang mudah. Itu status yang berat, tanggung jawabnya berat. Tetapi hari ini kita lihat ada banyak orang menjadi orang Kristen tidak memahami, menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa status sebagai orang Kristen adalah status yang luar biasa dan juga sekaligus tanggung jawabnya pun luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita tahu apa itu Kristen, maka kita akan harus menemukan esensi dari seseorang menjadi Kristen. Jadi kalau kita lihat kekristenan hari-hari ini, itu jauh melenceng dari esensi kekristenan waktu jemaat mula-mula, para pengikut Yesus mula-mula menamakan diri mereka menjadi orang Kristen. Jauh berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang Kristen hari ini. Kalau dulu para murid, para pengikut mengaku mereka Kristen, itu tidak semudah mengucapkan dan memiliki status sebagai orang Kristen hari-hari ini. Jadi kalau seseorang menyebut dirinya Kristen, dia harus tahu dan harus hidup dalam esensi yang sebenarnya dari kekristenan itu. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Walaupun pembacaan ini hanya sedikit satu ayat, tetapi saya mendorong kita untuk membaca seluruh kisah, khususnya di Kisah Para Rasul, bagaimana orang-orang Kristen menghadapi kehidupan, bagaimana orang-orang Kristen mengalami goncangan, bagaimana orang-orang ketika mereka menyebut diri mereka Kristen, apa yang mereka kerjakan, pertanggungjawabkan, dan apa yang mereka hadapi. Bagaimana para rasul-rasul, bagaimana para murid, bagaimana para pengikut diperlakukan oleh dunia pada saat itu ketika mereka menyebut diri mereka Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 berkata begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa di
Kristen. Sebelum ada ayat ini, sebelum ada pasal 11 ayat 26 ini, secara esensi mereka sudah jadi Kristen. Tetapi secara sebutan, orang menyebut status mereka secara sebutan, baru mereka disebut di Antiokhia menjadi orang Kristen. Kenapa? Nah, kalau kita lihat saudaraku, dalam ayat ini, kata Kristen dalam ayat ini dalam bahasa aslinya adalah Kristianos. Kristianos dalam bahasa Yunani, seperti kita tahu Alkitab Perjanjian Baru kita itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Kristianos yang artinya pengikut Kristus. Walaupun ada di beberapa ayat lain penyebutan kata Kristen, ya, itu tidak memakai ini, tetapi memakai Kristus. Kristus artinya yang diurapi atau anak Allah. Jadi sebenarnya orang yang menyebut dirinya Kristen itu adalah orang yang diurapi Allah, atau orang disebut juga seperti anak Allah. Anak Allah itu ya berarti orang yang memang mengenakan hidupnya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang sah. Nah, pada saat di Antiokhia, disitulah mereka pertama kali disebut orang Kristen. Mereka disebut Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka pengikut Yesus. Nah, berarti sebelum mereka disebut Kristen di Antiokhia, sebelum Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini, apakah mereka sudah jadi Kristen sebelumnya? Sudah. Secara esensi dari awal mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka mengikuti Tuhan Yesus, lalu orang menyebut mereka Kristen. Jadi sebenarnya dari hal ini kita bisa lihat, menjadi Kristen bukanlah di sebutannya. Karena sebelum sebutan ini ada, mereka sudah menjadi pengikut Yesus. Bahkan sebelum Yesus mati pun, mereka sudah jadi pengikut Yesus. Sudah jadi murid-murid Yesus. Para murid sudah jadi muridnya, sudah menjadi pengikutnya. Dan ayat ini ditulis setelah Yesus mati, sudah naik ke surga. Lalu muncullah Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini menyebutkan Kristen. Sebutan Kristen, Kristianos, pengikut Kristus, bagi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Berarti sebenarnya Kristen itu bukanlah di sebutannya, bukanlah di status lahiriahnya. Kristen itu ada di esensinya. Kristen itu ada di tindakan hidup yang memang mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Jadi para murid-murid ini kenapa disebut dia Kristen? Para pengikut ini kenapa mereka disebut Kristen? Jemaat mula-mula kenapa disebut Kristen? Karena mereka menjadi pengikut Yesus. Nah, kalau jadi pengikut Yesus bagaimana? Apakah cukup hanya beragama Kristen seperti hari ini? Di KTP Kristen, orang tua Kristen, lalu anak lahir jadi Kristen? Apakah begitu maksud kekristenan yang disebutkan pada masa itu dan seterusnya? Maka kita belajar. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan bagaimana orang-orang Kristen, bagaimana para pengikut Yesus pada saat itu. Waktu mereka mendeklarasikan mereka menjadi pengikut Yesus, mereka mengalami tekanan yang begitu berat. Para murid-murid, para rasul, hampir semua diperhadapkan dengan mahkamah agama. Hampir semua ditekan. Dan kita lihat bagaimana para murid-murid itu mati secara mengenaskan. Kenapa? Karena jadi Kristen. Tidak mudah mengaku
pada saat itu. Jadi kalau hari ini ada orang sangat menggampangkan menjadi seorang Kristen, mereka tidak tahu arti Kristen itu. Kalau ada orang hari ini santai, tidak sungguh-sungguh hidup memperkarakan hidupnya kepada Allah dengan statusnya sebagai orang Kristen, dengan pengakuannya bahwa dia Kristen, dia tidak mengerti esensinya. Dia hanya Kristen KTP, tetapi dia bukan pengikut Kristus yang sejati seperti murid-murid dan jemaat mula-mula. Jadi dari sini kita lihat berarti orang Kristen seharusnya adalah pengikut siapa? Pengikut Yesus. Pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat fakta hari ini, semua orang Kristen kayak ini pengikut Yesus? Mengikuti Yesus itu berat. Mengikuti Yesus berat. Maka orang Kristen itu bukanlah orang-orang sembarangan. Harusnya kita berpikir begitu. Kenapa? Karena orang Kristen itu umat pilihan. Dan umat pilihan di sini jangan dianggap sepele. Sudah dipilih. Waduh, enak banget lah ya. Saya sudah dipilih. Enak. Kita dipilih jadi umat pilihan itu hal yang luar biasa, anugerah yang besar. Tetapi ingat ada tanggung jawab yang besar di balik itu, di balik pemilihanmu sebagai umat pilihan. Namanya saja umat pilihan, berarti tidak sembarangan. Kamu dipilih, diususkan, tapi di balik pemilihan itu, di balik statusmu sebagai orang Kristen, justru ada tanggung jawab yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada orang-orang lain pada umumnya. Itu sebabnya kekristenan adalah sebuah panggilan untuk hidup secara luar biasa. Kekristenan adalah panggilan untuk hidup berbeda dari dunia. Kekristenan adalah panggilan untuk hidup tidak sama seperti dunia. Kenapa? Karena memang kamu dipilih untuk menjadi lain dari orang-orang pada umumnya. Jadi kalau kita lihat murid-murid jemaat mula-mula, maka kita akan tahu bahwa kekristenan adalah sikap hidup. Kekristenan bukan ucapan, kekristenan bukan pengakuan dari orang, kekristenan bukanlah status lahiriah. Kekristenan itu adalah sikap hidup yang berkenan kepada Bapa, karena kita memang mengikuti Yesus. Karena kita menjadi pengikut Yesus, jadi sasaran kekristenan adalah sikap hidup yang harus berkenan kepada Bapa. Karena sama seperti Yesus yang berkenan kepada Bapanya, dialah yang kita ikuti. Maka Kristen adalah pengikut Yesus. Kita mengikuti Yesus, kita mengikuti teladannya. Sebagaimana dia berkenan kepada Bapa, maka kita juga harus berjalan untuk berkenan kepada Bapa. Jadi seharusnya Kristen adalah pengikut Yesus. Kalau Kristen adalah pengikut Yesus, maka yang dikenakan, yang ditunjukkan adalah gaya hidup Yesus. Tapi kenapa mereka bilang, kamu orang Kristen? Kamu Kristen? Loh kenapa? Kok kamu seperti Yesus? Jadi orang mengenal Kristen itu bukan karena aku Kristen. I am a Christian. Aku Kristen loh. Lihat KTP-ku Kristen. Lihat di rumahku ada salib. Lihat di rumahku ada foto pertemuan kudus. Justru orang harus tahu kamu Kristen dari gaya hidupmu, dari sikapmu. Kalau sikapmu, gaya hidupmu tidak menunjukkan bahwa hidupmu sedang berjalan di jalannya Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, sebenarnya kamu bukan Kristen. Kamu bukan Kristen. Kamu tidak tahu bagaimana orang Kristen
pertama-tama kali mereka disebut Kristen, dan bagaimana para pengikut Yesus hidup dan berjuang oleh karena iman mereka kepada Kristus. Jadi kalau kita bilang aku Kristen, tidak boleh tidak, kamu harus mengikuti Yesus. Tapi saudara mengikuti Yesus, Pak, buktinya apa? Apakah gara-gara saya bilang aku Kristen lalu otomatis jadi pengikut Yesus? Ngikut itu kan di faktanya, ngikut itu di buktinya. Bagaimana hidupmu? Kalau hidup kita masih jahat saja, lalu kita bilang I am Kristen, aduh, jadi baik saja belum tentu bisa jadi orang Kristen, belum tentu memenuhi standar dari orang Kristen. Karena jadi orang Kristen jadi umat pilihan, itu perjuangan dan tanggung jawabnya berat. Kamu ditargetkan menjadi orang yang berbeda, dan kamu ditargetkan menduduki kerajaan Allah. Kamu ditargetkan memerintah bersama Allah selama-lamanya. Itulah Kristen. Lalu kalau di dunia ini kita nggak menghargai pemilihan ini, nggak sungguh-sungguh bertanggung jawab atas status kita sebagai Kristen, bagaimana kita mau memerintah bersama Tuhan Yesus? Kalau hari ini kita nggak berjuang untuk membenahi hidup kita, bagaimana sungguh-sungguh mengikuti Yesus, mengenakan hidupnya berjuang, bagaimana kita memerintah bersama Yesus? Target kekristenan bukanlah target yang ece-ece. Target kekristenan adalah target yang paling tinggi, yang ditargetkan Tuhan bagi seluruh manusia, karena mereka jadi umat pilihan. Kalau sudah jadi umat pilihan, dipilih, diutuskan. Tapi apakah kalau umat pilihan ini sudah pasti selamat? Belum tentu, tergantung kita mau tidak. Kamu saya pilih, kamu terpilih jadi pasukan khusus. Yuk, mau? Siap, mau? Setelah siap mau, apa ya? Latihan, benar nggak? Latihan. Setelah latihan, apa terjadi? Kalau dia gagal, nggak jadi. Yang masuk siapa? Yang berhasil melewati ujiannya, dan berarti dia berhasil memenuhi standar.